Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Bagaimana tidak nyaman misalnya ya, kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar, sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan khamar dan akhirnya ada juga yang beli, akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum dicambuk. Nah ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan porno aksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan itu menangis karena ingat dosa, takut pada Allah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil darra'i. Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya. Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, dibelanjain banyak, sayang. Nah, begitu suami di PHK, nganggur 1 tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat, tetap semangat, tetap bergembira, tetap mensyukuri apapun yang telah diberikan Allah pada kita. Sekecil apapun nikmat itu, tetap bersabar atas segala musibah apapun yang menimpa kita. Insya Allah, Allah tidak akan jauh dari kita dan akan selalu menemani kita, akan selalu menolong kita. Yakin itu. Dengar yang budiman, kembali hadir di ruang dengar Anda, program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan kali ini, Voice of Islam kembali hadir dalam rubrik Kisah-Kisah Teladan bersama saya Umar Abdullah sebagai narator dan menulis naskahnya, dan Dafir Langga sebagai penata suara dan lagunya. Kali ini mengambil judul Kasih Sayang Seorang Ibu. Pendengar yang budiman, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepenggala. Ya, tentu kita masih ingat dengan pepatah itu. Pepatah yang nampaknya harus sering-sering kita ingat dalam kehidupan. Petuah lama yang menggambarkan betapa kasih sayang dan kebaikan seorang ibu gak ada matinya, pun saat beliau sudah gak ada lagi di sisi kita. Sebaliknya, kasih kita kepada beliau terlalu sedikit untuk kita bisa berikan. Lucunya, sebagai anak, kita malah sering mengingat-ingat segala hal yang menurut kita gak menyenangkan dari orang tua. Soal larangan keluar malam-malam, soal kebawelan mereka meminta kita rajin belajar, atau ngeributin uang jajan yang menurut kita sudah terlalu kecil nominalnya. Ya, begitulah. Kita lebih suka ngeributin larangan, nasihat, teguran yang pernah kita dapatkan dari orang tua kita, khususnya sang ibu. Pendengar yang budiman, terkadang kita melihat ada seorang anak yang tega menyebut ibunya bego hanya karena sang ibu tidak tahu cara mempergunakan ponsel. Padahal ketika sang anak masih bayi, entah berapa kali ia buang air kecil dan buang air besar di celana
bahkan beberapa kali mengenai baju ibunya. Tapi sang ibu tidak pernah memaki-maki sang anak. Bahkan dengan telaten dan sabar, ia membersihkan buangan sang anak. Tidak pernah sang ibu itu marah semarah-marahnya. Ketika sang anak belajar berjalan, entah berapa kali ia terjatuh, tapi tak pernah muncul ungkapan kekesalan seperti bodoh, tolol, bego, dan lain sebagainya. Yang keluar dari bibir sang ibu adalah ungkapan kasih sayang dan nasihat kesabaran yang belum sepenuhnya dimengerti oleh sang anak. Ya, karena dia belum berakal. Begitu tulusnya kasih sayang orang tua, khususnya ibu. Sampai-sampai Allah meminta kita secara khusus untuk berbuat baik kepada mereka. Seringkali kita juga hanya melihat sisi jelek orang tua kita. Tapi coba kita pikirkan, mana ada sih orang tua yang sempurna? Tetapi orang tua kita menerima kita sebagai anak meski bejibun kekurangan yang melekat pada diri kita. Nah, pendengar yang budiman, ngomong-ngomong soal orang tua, khususnya tentang ibu, ada sebuah kisah yang mungkin kisah ini sudah sangat terkenal dan sudah sangat masyhur dan populer di masyarakat kita. Ya, kisah tentang Alqamah. Tetapi tidak ada salahnya kisah ini saya kisahkan lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, beginilah kisahnya. Pendengar yang beriman, suatu saat terlihat istri Alqamah dengan tergopoh-gopoh menghadap Rasulullah, mengabarkan suaminya sakit keras, beberapa hari mengalami nazak dan tidak juga sembuh. "Wahai Rasulullah, aku sangat kasihan kepadanya," ratap perempuan itu. Pendengar yang budiman, mendengar pengaduan perempuan itu, Nabi Muhammad SAW merasa iba di hati. Beliau lalu mengutus sahabat Bilal, Suhaib, dan Ammar untuk menjenguk keadaan Alqamah. Pendengar yang budiman, keadaan Alqamah memang sudah dalam keadaan koma. Sahabat Bilal lalu menuntunnya membacakan tahlil di telinganya. Tapi anehnya, mulut Alqamah seakan-akan rapat terkunci. Berulang kali dicoba, mulut itu tak mau membuka sedikit pun. Pendengar yang budiman, 3 sahabat itu lalu bergegas pulang melaporkan kepada Rasulullah tentang keadaan Alqamah. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, "Apakah kalian sudah mencoba menalkin di telinganya?" Maka sahabat yang itu tadi mengatakan, "Sudah Rasulullah, tetapi mulut itu tetap terbungkam," jawab mereka. Maka Rasulullah bersabda, "Kalau gitu, biarlah aku sendiri yang datang ke sana." Pendengar yang beriman, begitu melihat keadaan Alqamah tergolek di ranjangnya, Nabi SAW bertanya kepada istri Alqamah, "Masih adakah kedua orang tuanya?" Maka istri Alqamah berkata, "Masih Rasulullah, tetapi tinggal ibunya yang sudah tua renta," jawab istri Alqamah. Rasulullah bertanya lagi, "Di mana dia sekarang?" Maka istri Alqamah menjawab, "Di rumahnya, tetapi tempatnya jauh dari sini." Pendengar yang beriman, tanpa banyak bicara, Rasulullah Muhammad SAW lalu mengajak sahabatnya menemui ibu Alqamah, mengabarkan anaknya yang sakit parah. Namun betapa terkejutnya Rasulullah dan para sahabat ketika ibu Alqamah berujar, "Biarkan saja dia rasakan sendiri." Maka Rasulullah bertanya, "Wahai ibu, tetapi dia sedang dalam keadaan sekarat. Apakah ibu tidak merasa kasihan kepada anak ibu?" Maka jawab ibu Alqamah singkat, "Dia berbuat dosa kepada aku." Maka Rasulullah membujuk ibu Alqamah, "Wahai ibu, maafkanlah dia. Sudah sewajarnya ibu memaafkan dosa anaknya." Serta merta ibu Alqamah berkata, "Bagaimana aku bisa memaafkan dia, wahai Rasulullah, jika Alqamah selalu menyakiti hatiku sejak dia memiliki istri?" Maka kata Rasulullah, "Jika kau tidak memaafkannya, wahai ibu, Alqamah tidak akan bisa mengucapkan kalimat syahadat dan dia akan mati kafir." Maka jawab ibu itu, "Biar saja dia ke neraka dengan dosanya." Pendengar yang beriman, merasa bujukannya tidak berhasil meluluhkan hati sang ibu, Rasulullah lalu mencari kiat lain. Kepada sahabat Bilal, Nabi berkata, "Wahai Bilal, kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya." Perintah Nabi. Bilal keheranan dan bertanya, "Untuk apa kayu bakar itu, wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab,
akan kugunakan membakar Alqamah daripada dia hidup tersiksa seperti itu. Jika dibakar dia akan lebih cepat mati, dan itu lebih baik karena tidak lama menanggung sakit. Pendengar yang budiman, mendengar perkataan Nabi itu, ibu Alqamah tersentak kaget. Hatinya luluh, membayangkan apa jadinya jika anak lelakinya dibakar hidup-hidup. Ia lalu menghadap Rasulullah sambil meratap, "Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, jangan kau bakar anakku." Ratapnya. Pendengar yang budiman, legalah kini hati Rasulullah karena bisa meluluhkan hati seorang ibu yang menaruh dendam kepada anak lelakinya. Beliau lalu mendatangi Alqamah dan menuntunnya membaca talqin. Berbeda dengan sebelumnya, mulut Alqamah lantas bergerak membisikkan kalimat dzikir membaca syahadat seperti yang dituntunkan Nabi. Jiwanya tenang karena dosanya telah diampuni ibu kandungnya. Alqamah kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir setelah fasih mengucapkan kalimat syahadat. Ia meninggal dengan husnul khotimah. Pendengar yang budiman, di akhir kisah-kisah teladan kali ini ada sebuah puisi, semoga bisa membuat kita sadar betapa pentingnya orang tua, khususnya ibu kita di rumah. Nah, beginilah isi puisinya. Kasih sayang seorang ibu. Saat kau berumur 15 tahun, dia ingin memelukmu. Sebagai balasannya, kau kunci pintu kamarmu. Saat kau berumur 16 tahun, dia ajari kau mengemudi mobilnya. Sebagai balasannya, kau pakai mobilnya setiap ada kesempatan tanpa peduli kepentingannya. Saat kau berumur 17 tahun, dia sedang menunggu telepon yang penting. Sebagai balasannya, kau pakai telepon non-stop semalaman. Saat kau berumur 18 tahun, dia menangis terharu ketika kau lulus SMA. Sebagai balasannya, kau berpesta dengan temanmu hingga pagi. Saat kau berumur 19 tahun, dia membayar biaya kuliahmu dan mengantarmu ke kampus pada hari pertama. Sebagai balasannya, kau minta diturunkan jauh dari pintu gerbang agar kau tidak malu di depan teman-temanmu. Saat kau berumur 20 tahun, dia bertanya, "Dari mana saja seharian ini?" Sebagai balasannya, kau jawab, "Ah, ibu cerewet amat sih, ingin tahu urusan orang." Saat kau berumur 21 tahun, dia menyarankan suatu pekerjaan yang bagus untuk karirmu di masa depan. Sebagai balasannya, kau katakan, "Aku tidak ingin seperti ibu." Saat kau berumur 22 tahun, dia memelukmu dengan haru saat kau lulus perguruan tinggi. Sebagai balasannya, kau tanya dia, "Kapan kau bisa ke Bali?" Saat kau berumur 23 tahun, dia membelikanmu satu set furniture untuk rumah barumu. Sebagai balasannya, kau ceritakan kepada temanmu betapa jeleknya furniture itu. Saat kau berumur 24 tahun, dia bertemu dengan calon suamimu dan bertanya tentang rencananya di masa depan. Sebagai balasannya, kau mengeluh, "Bagaimana ibu ini? Kok bertanya seperti itu?" Saat kau berumur 25 tahun,
dia membantumu membiayai pernikahanmu. Sebagai balasannya, kau pindah ke kota lain yang jaraknya lebih dari 500 km. Saat kau berumur 30 tahun, dia memberikan beberapa nasihat bagaimana merawat bayimu. Sebagai balasannya, kau katakan padanya, "Bu, sekarang zamannya sudah berbeda." Saat kau berumur 40 tahun, dia menelpon untuk memberitahukan pesta sebuah hajatan salah seorang kerabat. Sebagai balasannya, kau jawab, "Bu, saya sibuk sekali, gak ada waktu." Saat kau berumur 50 tahun, dia sakit-sakitan sehingga memerlukan perawatanmu. Sebagai balasannya, kau baca tentang pengaruh negatif orang tua yang menumpang tinggal di rumah anak-anaknya. Dan hingga suatu hari, dia meninggal dengan tenang. Dan tiba-tiba kau teringat semua yang belum pernah kau lakukan, karena mereka datang menghantam hatimu bagaikan palu godam. Demikian tadi pendengar yang beriman, kisah-kisah teladan yang berjudul Kasih Sayang Seorang Ibu. Mudah-mudahan memberikan pelajaran yang banyak kepada kita. Mudah-mudahan menyadarkan diri kita tentang kebaikan-kebaikan yang belum kita lakukan kepada orang tua kita, khususnya ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat baik dan memberikan yang terbaik kepada orang tua kita. Dan bagi mereka yang orang tuanya sudah meninggal, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendoakan beliau, untuk menjadi orang yang soleh, yang doa untuk ibu dan bapak kita dikabulkan oleh Allah. Pendengar yang beriman, itu tadi kisah-kisah teladan kali ini. Jika Anda punya kisah-kisah teladan yang bagus, silakan kirim ke radio kesayangan Anda ini, atau kirim email ke mediaislamnet@yahoo.com. Kritik, saran, masukan, silakan SMS ke 0856 9492 4411. Untuk informasi lebih lanjut tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkan Voice of Islam, dan info-info lainnya, silakan klik di www.gaulislam.com. Saya Umar Abdullah sebagai narator kisah-kisah teladan dan penulis naskahnya, Davi Erlangga sebagai penata musik dan lagunya, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampaikan apa yang Anda terima dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
نفسي ومناتي أنسي في الحاضر والآتي أنسي في الحاضر والآتي في قلبي حبك يهديني في دربي ودعائي يحفظك يا ربي ودعائي يحفظك يا ربي Pengumuman. Berikut ini akan saya bacakan pendengar Voice of Islam yang terpilih mendapatkan bingkisan dari Voice of Islam. Dengarkan. Seluruh Indonesia kami bagi ke dalam 20 wilayah. Untuk wilayah Jawa Tengah bagian selatan dan Yogyakarta, yang terpilih adalah Ratna Puji Astuti dengan alamat di Jalan Abu Tholib Sastro Tenoyo nomor 12 Sukoharjo. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selamat kepada pendengar terpilih. Bingkisan untuk Anda silakan diambil di radio di mana Anda biasanya mendengarkan Voice of Islam. Voice of Islam.
Untuk wilayah yang lain, besok. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.